Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bergabung di dalam mesbah doa online pada malam hari ini. Saya berharap Bapak Ibu Saudara semuanya dalam keadaan sehat dan penuh anugerah dan lindungan Tuhan. Baik, sebelum kita memulai acara ibadah doa pada malam hari ini, kita akan bersaat teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada hingga pada hari ini semata-mata karena kasih dan pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan. Marilah kita menaikkan pujian dengan hati, dengan segenap hati dan segenap jiwa. Kita boleh memuji Tuhan seperti pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 103 ayat 2, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Marilah kita naikkan pujian dari KPPK nomor 413. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah hai jiwaku akan Yehova, jangan lupakan anugerahnya. Ya sembuhkan dan ampuni dosaku dan menyelamatkanku. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, melebihi perkiraanku. Besar anugerahnya, setinggi langit sejauh barat dan timur, demikian pun kasih setianya, bagaikan Bapa kasihi anaknya, Ia pun mengasihimu. Besar anugerahnya, besarlah anugerahnya, melebihi perkiraanku. Besar anugerahnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan bahwa kami mempunyai Allah seperti Engkau. Seperti lagu yang tadi kami naikkan, bahwa besar anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kasih setiamu Tuhan, yang tidak pernah terbatas kepada kami, umat-Mu. Tuhan, terima kasih untuk berkat, kasih dan pertolongan-Mu, penyertaan-Mu hari lepas hari di tengah-tengah situasi yang sulit ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hingga saat ini. Itu pun semata-mata karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini kami boleh beribadah meskipun secara online Tuhan.
Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang maha hadir, Engkau Allah yang omnipresent, Engkau maha hadir di setiap waktu dan tempat. Kami percaya Engkau pun hadir beserta dengan kami. Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah puji-pujian kami yang kami sampaikan ke hadirat-Mu, dan juga doa-doa syafaat yang akan kami naikkan, serta pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, semuanya itu boleh berkenan di hadirat-Mu dan boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan, saya ingin men-sharingkan kasih Tuhan bagi keluarga kami. Pada awal bulan September 2020 ini, teman rekan kerja Jordi berencana untuk ikut kebaktian onsite di gerejanya dengan syarat harus ada rapid test, harus sehat dan harus memperlihatkan rapid test, hasil rapid test. Sehingga pada hari Jumat dia melakukan rapid test. Ternyata hasilnya reaktif. Kemudian dari hasil yang reaktif itu dilanjutkan dengan swab test. Dan hasilnya positif COVID. Setelah diketahui bahwa ada satu dia positif COVID, di dalam kantor itu ada 10 orang, jadi 9 orang lagi melakukan rapid test juga. Dan 9 orang ini termasuk 2 anak saya, Jordi dan Enrico. Mereka ikut rapid test. Dari 9 orang ini, 1 orang yang hasil rapid testnya reaktif. Kemudian yang 1 orang ini dilanjutkan lagi dengan swab test dan ternyata hasilnya positif juga. Jadi ada 2 orang di dalam satu kantor itu yang benar-benar positif terjangkit COVID. Anak saya, hasil rapid test anak saya, baik Jordi dan Enrico, itu non-reaktif. Namun supaya lebih jelas lagi, akan dia melakukan swab test juga. Waktu itu hari Sabtu. Kemudian dia melakukan swab test, di mana hasilnya baru keluar hari Senin. Selama masa penantian hasil tersebut, saya berdoa pada Tuhan. Tuhan, saya pasrahkan kepada Engkau, apabila boleh, kiranya Engkau meluputkan keluarga kami daripada COVID-19 ini. Namun apabila Engkau mengizinkan ini terjadi, Engkau Allah yang tetap Allah yang maha baik, kiranya Engkau memberikan kami sekeluarga diberikan kekuatan untuk melewati itu. Soalnya kalau dipikir secara logika, di mana anak saya dengan anak yang terjangkit COVID ini, itu satu kantor, satu ruangan, bahkan satu meja, dan sering makan siang bersama, dan bekerja dari pagi sampai malam. Jadi dengan kontak terus menerus setiap hari dalam waktu yang lama, sangat dimungkinkan untuk tertular penyakit COVID ini. Namun saya bersyukur pada akhirnya pada hari Senin
setelah hasil swab tes itu keluar dan dinyatakan 2 anak saya itu dinyatakan negatif. Saya percaya ini semua bukan hanya kebetulan, tetapi ini semua karena kasih dan pertolongan Tuhan. Anugerah Tuhan itu yang besar, yang melebihi dari apa yang kita pikirkan. Saya bersyukur pada Tuhan untuk pertolongan Dia, dan kami sekeluarga diluputkan daripada penyakit COVID-19 ini. Amin. Baik, kita akan menaikkan pujian. Kita akan melanjutkan pujian kita. Kita datang memuji Tuhan, dan kita mau juga mengucap syukur untuk segala kebaikannya. Ku datang memuji-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tibalah saatnya kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Untuk pokok-pokok doa syafaat kita dapat saudara lihat di layar saudara, di mana itu terbagi dalam 3 bagian. Pertama, untuk bangsa dan negara, itu pun terdiri dari kita doakan untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kita doakan juga untuk uji coba vaksin, dan juga untuk di dalam masa PSBB jilid 2 ini, biarlah supaya roda perekonomian ini juga bisa tetap berjalan, dan masyarakat juga tetap berdisiplin di dalam menjaga protokol kesehatan. Dan juga kita berdoa untuk para petugas medis dan orang-orang pasien yang menderita terinfeksi COVID-19. Mari kita berdoa.
kedua, kita akan doakan untuk jemaat GKI Agape. Kita berdoa untuk pertumbuhan iman dan kerohanian jemaat dari level anak sekolah minggu sampai dengan lansia. Kita berdoa di dalam masa PSBB ini juga imannya semua bisa tetap bertumbuh. Dan kedua, kita juga berdoa untuk jemaat yang sakit. Apabila Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengetahui nama mereka, kita tetap doakan juga untuk Ibu Mary Lesmana dan juga untuk Bapak Haryono dan saudara-saudara lain yang Anda ketahui bisa kita sebutkan juga, kita bawa di dalam doa. Kemudian kita juga berdoa untuk jemaat yang terkena dampak akibat pandemi COVID ini, jadi penurunan usaha, juga mereka yang kehilangan pekerjaan ataupun mereka yang hubungannya juga tidak harmonis di dalam keluarga. Kita doakan itu. Dan ketiga, kita doakan untuk persiapan pernikahan pasangan Sam dan Melissa, dan juga untuk Ariska Giovanni dan Mary Wongso. Mari kita berdoa. Kami Dan yang ketiga, kita akan doakan untuk majelis jemaat dan hamba Tuhan. Kita berdoa untuk rekaman ibadah online, baik ibadah hari Minggu maupun ibadah mesbah doa Rabu yang diselenggarakan oleh majelis jemaat dan hamba Tuhan ini, agar dapat menjadi berkat untuk pertumbuhan kerohanian jemaat dan juga untuk perkabaran Injil. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk doa-doa syafaat yang Tuhan anugerahkan bagi kami,
yang sudah kami sampaikan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah semua itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi ya Tuhan. Kami tahu bahwa waktu-Mu dan kehendak-Mu itu yang terbaik untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, berkati pembacaan perenungan firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya Tuhan yang menguduskan setiap kami. Tuhan juga yang menolong kami untuk memahami firman-Mu, sehingga kami boleh mendapatkan pengertian bagaimana Tuhan berkarya di tengah-tengah masa sulit yang sedang kami alami. Bahkan pada saat-saat yang tidak pernah kami duga, Tuhan tetap berkarya. Berkatilah kami semua dan tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara, saya akan mengajak kita membaca dari Rut pasal pertama ayat 1 sampai ke 6. Rut 1 ayat 1 sampai 6. Demikianlah firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana, kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Sampai demikian jauh pembacaan kita pada malam hari ini. Saudara, dari ke-6 ayat ini, kita bisa melihat bagaimana begitu tragisnya kehidupan Naomi. Naomi memiliki arti nama yaitu sukacita. Tapi kehidupannya tidak penuh dengan sukacita. Justru penuh dengan yang namanya duka cita, kepahitan, kesusahan, penderitaan. Saudara, 6 ayat ini cukup untuk menggambarkan betapa pahitnya kehidupan Naomi. Makanya ketika dia pulang, ya, ke Bethlehem, di situ dia mengatakan, udahlah, jangan panggil aku Naomi, lebih baik panggil aku saja Mara. Saudara ingat ya bahwa pada saat Israel berjalan di padang gurun, mereka pernah bertemu dengan mata air, ya. Tapi kemudian ketika mereka menciduk air itu, meminumnya, air itu terasa pahit. Makanya tempat itu dinamakan Mara. Dan kita tahu bahwa nggak jauh dari Mara ada Elim, yang banyak sekali pohon korma, kalau tidak salah 12, ya. Banyak pohon korma dan juga air di situ manis. Nah, di sini Naomi mengatakan, udahlah, aku ini kayaknya terlalu berat untuk menyandang nama sukacita. Hidupku nggak ada sukacitanya. Hidupku nggak ada senang-senangnya. Hidupku nggak merasakan yang namanya suatu hal yang spektakuler, yang membuat hati ini bersukacita.
Saudara, kita tahu ya bahwa manusia itu pintar sekali untuk menutupi apa yang dia alami. Coba kita lihat bagaimana sikap kita kepada orang-orang sekitar kita, kepada pertemanan, kepada orang-orang di dalam lingkungan pertemanan kita. Pada saat kita memiliki satu pergumulan, kita biasanya lebih mudah untuk menyembunyikannya. Kita lebih mudah untuk mengatakan kepada mereka, saya baik-baik saja. Dan itu kelihatan dari mungkin bagaimana kita berakting, ya, berekspresi. Yang dimana sebenarnya kita mengalami satu pergumulan, satu hal yang berat, satu kepahitan yang luar biasa, tapi kita menutupinya itu dengan sebuah senyuman yang mungkin orang tidak akan menduga bahwa sebenarnya kita punya kesulitan. Tapi Naomi tidak bisa lagi menyembunyikan kesulitannya. Semua orang sudah tahu apa yang terjadi di dalam hidup Naomi. Pada saat dia pergi ke Moab saja itu udah menjadi satu hal yang mengagetkan bagi orang-orang di kota. Karena memang ada kelaparan ya di tanah Israel, makanya dia mencari tempat supaya meringankan penderitaannya. Tetapi justru di sana dia mengalami hal yang lebih membuat pahit hidupnya. Makanya dia mengatakan, udahlah, panggil aja aku Mara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat kita perut, ada banyak hal yang sebenarnya tampaknya biasa sekali. Ada banyak hal yang terkesannya berjalan begitu saja. Saudara, pada saat kita mengalami kepahitan hidup, kita pasti akan menantikan pertolongan yang ajaib dari Tuhan. Kita pasti akan mengatakan, atau mungkin kita akan berdoa, Tuhan tolonglah saya tidak kuat lagi. Tuhan, kapan kau akan mengadakan mujizat yang besar di dalam hidupku? Aku menantikan kau ya Tuhan. Mungkin kita akan mengatakan, siang malam aku berdoa kepadamu ya Tuhan, supaya engkau memberikan kelegaan kepadaku. Tapi kenyataannya ya udah biasa aja. Kita menjalani hidup kita tetap terus sulit gitu ya. Kita tertati-tati, membawa beban yang tidak mudah di dalam hidup kita. Sampai akhirnya kita mengatakan, ya sudahlah Tuhan, terserah Tuhan mau bagaimana. Tapi kita melihat di dalam Rut, ya, bagaimana kehidupan Naomi, bagaimana Tuhan juga memakai kebaikan Rut ketika dia tetap mau mendampingi Naomi. Ya. Itu adalah satu hal yang sangat luar biasa. Karena sesungguhnya Rut bisa saja dia meninggalkan Naomi dengan segala kepahitannya. Tapi dia mau bersama-sama menanggung bersama dengan mertuanya. Saudara, ini lucu juga ya. Biasanya kita mendengar relasi mertua, apalagi dengan kalau kita punya anak laki-laki ya, mertua menantu, apalagi menantu perempuan biasanya suka nggak akur. Biasanya mungkin ada hal-hal tertentu yang membuat mereka lebih baik nggak bersinggungan. Tapi berbeda Naomi dengan Rut. Ya, apa yang dilakukan Rut menunjukkan bagaimana mungkin kedekatan mereka. Menunjukkan bagaimana Rut itu adalah seorang yang mengasihi Naomi. Dia tidak akan membiarkan mertuanya itu hidup di dalam kesusahan. Dan menariknya, Rut itu bukan orang yang berasal dari Israel. Dia berasal dari Moab. Tapi kita melihat duka cita Naomi, kebaikan Rut, sehingga orang di kota itu tahu tentang kebaikan Rut. Dan Tuhan juga memakai kebaikan Boas. Saudara, kitab Rut tidak banyak pasalnya. Hanya 4 pasal. Tapi kita melihat di dalam 4 pasal yang pendek ini,
Ketika tadi dibuka pada zaman hakim-hakim, pada zaman orang berbuat sesuka hatinya, timbullah satu kelaparan yang mungkin itu juga adalah hukuman Tuhan karena ketidaksetiaan umat Tuhan, ya. Lalu kemudian kita melihat di pasal yang keempat, kehidupan Naomi yang penuh dengan kepahitan itu diganti dengan sukacita. Kenapa? Ya, sukacita karena Naomi mendapatkan cucu, yaitu Obed. Dan menarik sekali dikatakan di pasal 4 ayat yang ke-17, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Wow. Berarti ini kakeknya Daud. Berarti ini adalah bukti sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan Naomi. Kenapa? Karena kita tahu Daud adalah yang nantinya menjadi raja yang termasyur bagi Israel. Dan kita tahu bahwa di dalam keturunan Daud itu juga Mesias akan lahir. Yang dimana kita sebagai manusia yang hidup di dalam duka cita, yang hidup di dalam kepedihan, yang hidup di dalam kepahitan, yang hidup di dalam banyak hal yang menyakitkan hidup kita karena dosa, digantikan dengan sukacita. Karena apa? Karena karya Kristus. Saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat di dalam kitab Rut yang kita baca tadi. Mungkin hanya sepotong, nanti saudara bisa melanjutkan di rumah. Bagaimana pada saat Naomi mengalami kesulitan itu, sepertinya tidak ada yang ajaib yang Tuhan lakukan. Hanya hal biasa. Bertemu dengan Boas, Boas menunjukkan kebaikan hatinya, dan ternyata pas dicek, Boas adalah orang yang berhak untuk menebus Naomi. Dan itu ada hal-hal yang biasa. Tapi kita melihat bagaimana dari hal-hal yang biasa itu, Tuhan bisa memakai itu untuk membuat kita yang tadinya hidup di dalam kepahitan, yang tadinya hidup di dalam kesulitan, kita bisa melihat, oh iya, ada Tuhan di dalam hal-hal biasa yang kita lakukan hari demi hari. Dan ada karya Tuhan di dalamnya. Jadi jangan sepelekan keseharian kita. Kenapa? Karena jangan-jangan itu semua bisa Tuhan pakai untuk mengingatkan kita akan kehadiran Dia. Untuk mengingatkan kita bahwa seringkali kita menantikan pertolongan yang ajaib, yang instan. Tetapi ada cara Tuhan yang ajaib dan menariknya dari hal-hal yang biasa. Sudahkah kita belajar untuk menghargai hal-hal biasa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita? Dan mungkin itulah cara Tuhan untuk mengingatkan kita. Hei, aku tahu kesedihanmu. Aku tahu kesulitanmu. Aku tahu pergumulanmu. Dan engkau tidak pernah sendiri. Duka citamu, kepahitanmu akan digantikan dengan sukacita. Depresimu akan digantikan dengan sebuah ungkapan syukur. Karena engkau tahu Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dan Naomi adalah bukti bagaimana anugerah Tuhan kepada orang yang tidak dianggap. Dia orang Moab, bukan umat Allah. Tapi Tuhan memasukkan dia di dalam silsilah Mesias, silsilah Tuhan Yesus Kristus. Dan ada banyak lagi orang-orang yang nampaknya tidak layak untuk masuk ke dalam daftar silsilah itu. Tapi ada nama orang-orang tersebut. Artinya apa? Tuhan bisa memakai siapa saja. Tuhan bisa memakai orang-orang di sekitar kita yang untuk mengingatkan kita, untuk menegur kita, untuk menguatkan kita, dan mengatakan, "Hei, Tuhan gak pernah meninggalkanmu." Sudahkah kita mempercayai Dia?
Sudahkah kita beriman bahwa mungkin hari ini kita mengalami duka cita, tapi satu hari nanti duka cita itu akan digantikan dengan sukacita. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh penginjil Antoni. Kita akan berpisah, sebelumnya kita akan menaikkan pujian, satu lagi pujian, Yesus yang Maha Mulia. Biarlah melalui pujian ini kita diingatkan bahwa kita menghadapi hari-hari kita ke depannya, kita tidak sendirian, tetapi ada Tuhan Yesus yang berserta dengan kita. Karena Dia adalah Allah Immanuel. Kita naikkan pujian ini 2 kali berturut-turut. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.